Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan siap-siap yang mau presentasi hari ini. Saya dulu aja Pak ya. Ya, boleh. Nah, siapa ya? Siapa ya? Riyad Pak. Riyad. Riyad. Oke, nanti dipindahkan. Ya, berapa nih Riyad? Ada Bagas ya? IF10. F10. Oke. Raden Arvin nah. Ya, entar satu-satu. Riyad dulu ya. Ya Pak. Dah jadi host ya Riyadnya. F10. Silakan Riyad. Saya share screen ya. Apa sudah terlihat? Ya, siapa aja Riyad? Hanya berdua? Iya Pak, hanya berdua. Riyad Tapi dengan Maulana Hafiz teh ini Pak, neneknya lagi kritis, COVID katanya, jadi siapa? berhalangan hadir. Siapa? Hafiz Pak. Oh, Hafid. Wah, kena ya Hafid. Ya. Nah, COVID? Jadi dia harus ini Masya Allah. Di mana ya dia si Hafid dah? di Majalengka gitu Pak. Gitu. Oh, Majalengka. Majalengka rawan juga ya? Kemarin juga kantor ibunya kemarin teh. Cuma tadi barusan jam 3 baru ngabarin. Iya, ya. Berhalangan hadir katanya. Iya, ya. Ya, berarti ya sendiri ya. Oke, silakan bisa. Ya Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok kami akan mempresentasikan mengenai model multiple dan model logistik untuk prediksi spesies. Data yang kami gunakan di sini adalah data catatan 7 spesies ikan yang umum yang ada di pasar ikan. Ini didapat dari data kegel.com, menghasilkan dataset seperti ini. Ya, pertama-tama tujuan dari studi data ini adalah untuk memperkirakan berat individu ikan dengan bantuan model multiple linear regression yang mempertimbangkan fitur seperti tinggi, lebar, panjang, dan lain-lain dari ikan, serta prediksi spesies tertentu dengan bantuan model regresi logistik. Pertama-tama import dibeli seperti biasa, seperti pandas, pandas, nampi. Untuk ini kami menggunakan Colab, Google Colab. Jadi saya upload file datasetnya dengan perintah seperti ini. Lalu library lainnya. Pertama kita buat dataset dengan perintah seperti ini. Lalu lihat 5 data teratas. Diketahui seperti berikut. Lalu lihat 5 data terbawah dengan df.tail. Lalu melihat jumlah rows. Di sini ada 159 rows dan 7 kolom. Lalu ada general info dari data set dengan perintah df.info. Di sini ada fitur spesies, weight atau berat, lalu panjang 1, 2, 3, tinggi dan lebar dari ikan. Lalu kita menunjukkan rangkuman statistik seperti rata-rata, median,
dan lain-lain pada kolom dengan perintah df.describe seperti pada layar. Selanjutnya kita mengcleankan data yang akan bisa dilanjutkan ke tahap IDE. Lalu menganalisis spesies. Di sini ada 7 spesies, ada ikan brem, ikan roach, whitefish, parrot kiki, perch, pike, dan smelt. Dengan perintah seperti ini. Diketahui data ikan perch itu adalah yang paling banyak, yang paling maksimum. Selanjutnya kami mencari tinggi dari spesies. Kita mencari ya tinggi pada spesies. Diketahui bahwa ikan brem adalah yang tertinggi, lalu ikan smelt yang paling tidak tinggi. Selanjutnya kita mencari ikan yang paling, kita mencari grafik dari lebar dari spesies ikan. Di sini ikan whitefish adalah lebar yang paling maksimum dan ikan smelt itu ikan yang paling minimum. Selanjutnya kami mencari berat dari spesies ikan. Di sini ikan yang paling berat maksimum adalah ikan pike. Lalu ikan yang paling minimum yaitu ikan smelt. Selanjutnya kita mencari dari korelasi antara fitur-fitur. Didapat seperti tabel berikut. 0,89 maksudnya apa? Lihat yang weight. Nah itu. Yang ini. Itu weight itu terus ke kanan paling pojok kanan. Nah itu maksudnya apa itu? 0,89. Ini itu Pak nilai dari antar korelasinya Pak. Nilai dari? Korelasi antara tiap ini. Korelasi antara variabel apa dengan variabel apa? Yang paling kanan ini antara variabel width dan weight. Weight itu bobot, width itu lebar. Iya, berat dan lebar. Kalau targetnya apa nih ya? Targetnya di sini untuk mencari apa? Spesies, untuk mencari kan? Spesies tadi. Ya, spesies dan juga berat, Pak. Oh, berat. Spesies itu mana? Apa yang menandakan spesies atau berat? Kok di correlation person nggak kelihatan spesies dengan beratnya? Ini belum, Pak, masih dari bawah. Oh, ya, oke. Lanjut dulu aja. Ya, lanjut. Selanjutnya ada kita membuat pair plot. Di sini dari grafik menunjukkan kalau interkorelasi itu stabil. Maksudnya ya naik gitu. Lalu di sini kita membuat displot dan juga weight dan juga box plot seperti untuk mencari beratnya. Di sini dari sini kita dapat melihat pada grafik displot bahwa fitur weight atau berat terpusat yang di angka 150 sampai 200 gram, kurang lebih di sini. Lalu untuk fitur weight pada box plot ini memiliki beberapa outlier di atas 1250. Di sini 1, 2, 3. Lalu karena di sini belum memiliki outlier yang box plot ini, kami mencoba menganalisis dengan metode Z-score.
dihasilkan array. Data array berupa seperti layar layar, lalu bantuan dengan EQR analysis, EQR di sini adalah mencari rentang kuartil antar sambungan data. Dengan hasil seperti berikut, lalu dihitung mendapatkan jumlah kolom dan fiturnya menjadi 156, lalu fiturnya adalah 6. Selanjutnya kita mencoba menampilkan ini lagi, box plot lagi dari weight, dan didapat hasil sekian. Dengan ini batasnya di 600 gram. Lalu lakukan hal yang sama untuk memprediksi spesies. Yang tadi kan berat, karena spesies. Kita pisahkan dulu spesies menjadi 7 bagian, karena ada 7 spesies. Lalu membuat pair plot. Di sini berat yang paling tinggi adalah ikan pike, lalu panjang juga ikan pike, panjang kedua juga sama, panjang ketiga juga sama ikan pike, lalu tinggi yang paling maksimum yaitu ikan brem, rata-rata ya. Lalu lebar yang paling maksimal rata-rata ikan perch. Selanjutnya kami mencoba membentuk grafik box plot dengan dari berat dari spesies, yaitu menghasilkan grafik seperti berikut. Namun di sini ikan yang paling berat yaitu ikan pike dan paling ringan yaitu ikan smelt. Tapi di sini ikan roach dan ikan parkiki nampak hampir sama gitu. Jadi kami akan mencoba mengurangi dari nilai tersebut menggunakan bantuan Z-score dan EQR seperti sebelumnya dengan perintah seperti berikut. Lalu kita coba buat lagi box plotnya, menghasilkan seperti ini. Di sini kita bisa lihat kalau ikan roach nilainya turun. Hal ini dibuat untuk bisa mendapatkan data modelingnya. Lalu selanjutnya pada bagian modeling, saya memilih model regresi linear untuk estimasi berat dari variabel dependen dengan bantuan lebar, panjang, tinggi, dan lain-lain dari variabel independen. Kita pisahkan dulu nilai dependen dan independen dengan perintah seperti berikut. Lalu buat inisiasi linear regression, lalu kita fitkan dengan model dan prediksinya. Lalu kita siapkan linear regression prediction dengan variabel x-test. Lalu mendapatkan nilai R2 score yaitu 0,90 atau 90%. Lalu di sini didapatkan displot dari y-testnya, dari y-test prediction dengan kepadatan pusat di angka 0. Selanjutnya kita lakukan beberapa processing menggunakan polynomial features. Di sini kita buat inisiasinya, buat transform data, lalu kita fitkan, lalu kita pisahkan, maksudnya di split, lalu kita difitkan seperti biasa,
Lalu kita prediksi linear regression dari variable x-test. Lalu kita membuat skor dari R2 score, MAE, MSE, MSE dengan hasil seperti berikut. Lalu kita mencari skor, cross variable score dari linear regression, X-train, Y-train. Mendapatkan hasil seperti berikut. Lalu kita rata-ratakan dan hasilnya 0,96 sekian atau 9 ya sekian. Lalu diperoleh hasil dengan kita membuat displot lagi untuk memastikan bahwa tidak ada dilakukan overfit data seperti berikut. Lalu kita membuat scatter dari test prediction. Lalu kita buat inisiasi dari logistic regression dengan lalu kita pisahkan data, lalu di-fitkan, lalu kita buat prediction logistic regression prediksi dengan variabelnya x-test, lalu mencari logistic regression score dari x-test y-test yaitu 0,90 atau 90%. Selanjutnya kita membandingkan antara data aktual dan data predicted. Dihasilkan data seperti berikut. Dari 30 data, perbandingan antara data aktual dan data prediksi diketahui hanya 3 data yang salah prediksi atau prediksinya tidak sesuai dengan data aktual, yaitu data nomor 16, ini tidak sama, data nomor 23, ini juga, dan data terakhir adalah data nomor 29. Jadi kesimpulannya, untuk untuk memperkirakan berat individu ikan, tadi didapat nilai skornya itu 0,90, juga sama dengan untuk prediksi spesies ikan, hasilnya sama 90%. Sekian dari saya, Pak. Ya, oke. Tinggal nanti perbaikannya laporan ya, harus dibuat laporan dengan lebih itu yang cenderung ke arah melaporkan dari apa yang udah disimulasikan kan, ya. Oh iya, Pak. Terkait itu kan tadi ada multiple regression ya. Coba lihat Ya. modeling dengan multiple regression mana? Itu modelingnya. Membangun model dengan ini. Membangun model ini modeling. Ya, Pak. Mana? Membangun ini. Ini model dengan prediksi kayak extend ya, trend kan. Kemudian di sana tadi ada menggunakan coefficient determinasi ya. Yang R2 itu. Oh iya, Pak. Itu menandakan apa itu? Coefficient determinasi yang di training 90%, ada yang 98%. Tuh, coba. Coefficient determinasinya ada 90%, ada 90% dengan 98%. Nah, ini 90% itu coefficient determination. Apa maksudnya di sana 90% itu? 90% di sini tuh prediksi dari
Kartu skornya apa itu, Pak? Ini kan data pelatihan, ini data training nih. Menghasilkan Ya. 90. 90%. Apa artinya 90%? Completion determination-nya adalah 90%. Data akuratnya kan, Pak? Nah, jadi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 90% kan? 10% berarti yang lain-lainnya. Ini di data training, ini di data pelatihan, di data waktu membangun model. Kemudian waktu diuji coba kenapa jadi lebih besar? Coba lihat. Jadi 98%. Ini ya. Mana? Nah, coba kasih alasan. Kok di modelingnya 90%? Kok waktu simulasi ini? Simulasi dengan data apa ini simulasinya? Ini simulasinya dengan menggunakan polinomial fitur. Coba ada pembagian itu enggak data? Oh, itunya 20% ya, simulasinya data tesnya 20%. Ini. Sama sih yang. Nah, ini ada anomali ini. Di waktu kamu membangun model, itu apa? Coefficient determinasinya 90%. Padahal model itu dibangun dari data yang sudah dilatih kan. Tetapi waktu simulasi, di bawah coba simulasi. Dengan data uji 20%, hasilnya 98%. Itu R2-nya tuh. Alasannya kenapa bisa begitu? Saya juga kurang tahu sih, Pak. Ini yang ngerjain kan berdua. Ini bukan bagian saya ini. Oh iya. Yuk coba nanti dieksplorasi ya. Kamu udah bagus dari segi paparan, Riyad. Ya, udah bagus. Tinggal nanti pendalaman dari segi skill berarti kan? Skill analisis. Ya, ini kan ada skill apa? Menganalisis dari variabel-variabel tadi udah cukup bagus ya, mengekspornya. Kemudian nanti dianalisis, membangun model dan simulasi menggunakan algoritma apa tadi, multiple regression ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan validasi yang lain seperti validasinya itu ada confusion metric kan. Nah, ini cross validation kamu udah tuh, cross validation score. Di sana udah muncul cross validation score, regression ya. Scoringnya 10 ya, berarti menggunakan 10 ya. Punya voltnya 10, hasilnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Ini nilai-nilai itu kan 10 itu. 10 apa? 10 nilai ya. Nah, itu udah bagus. Nanti dieksplorasi apa sih? Bagaimana algoritma 10 cross validation score? Karena datanya sudah ada tuh, udah bisa muncul. Cuma dianalisis nanti. Karena data itu nanti sebagai input untuk confusion metric yang muncul 96 itu. 96% itu ngambil rata-rata dari cross validation. Cross validation score 10 ya. Fault cross validation. Nah, itu tinggal dieksplorasi aja. Karena nanti di UAS akan muncul model begini. Kalau kamu bisa mempertahankan, bisa mengeksplorasi, bisa nilai A kan, bisa bagus. Ya kalau nggak ada progres, ya nggak bisa A kan ya. Ya baik, kita lanjutkan yang lain. Jangan lupa ya kirim ke itu, laporannya kirim ke email kelas. Ya Pak, siap. Dengan dataset, datasetnya nggak kelihatan nih. Apa datasetnya? Dataset. Dataset dari ikan apa? Ya, dataset dari ikan. Ya, nanti dikirim juga dataset dari ikan pakai CSV atau Excel. Pakai CSV. Ya, dikirim datanya. Ya, laporannya kirim, analisisnya dikirim, perbaiki dengan yang tadi yang kita udah diskusikan. Ya, baik, lanjutkan ke yang lain. Ya, terima kasih semuanya. Ya.
Silakan, siapa lagi yang akan presentasi? Ya, ada lagi yang mau presentasi? Ada Yohanes, sudah Yohanes? Leonardo? Shanina? Saya udah, Pak. Udah ya, ini sambil absen kalau gitu ya. Yang belum berarti siap-siap. Ridwan. Muhammad Humam ini udah ya. Kinanti sudah, Saipul sudah. Wiranda, Purba sudah belum nih? Ahmad Rifai, Alif sudah, Andre Burhan, Farhan sudah. Udah ya. Stanley sudah? Ada yang belum nggak di sini? Julian, Ariski Lase, udah belum? Udah, Pak. Oh, udah ya. Dari minggu kemarin udah, Pak. Ya, oke. Oh, berarti pada sudah semua nih ya? Sepertinya udah, Pak. Iya. Kalau sudah berarti ada yang belum? Ada, Pak. Ada, Pak. Ini Ya. masih lagi nyiapin, Pak. Oh iya, oke. Tunggu. Tes. Ada. Halo Pak, ini saya Andre Buran, mau share screen. Oh iya, oke. Siapa? Ridwan? Siapa yang Andre mau Burhan. share screen? Hah? Andre Burhan. Oh, sebentar, belum kelihatan nih. Ke atas dulu nih. Andre Burhan ya? Oh, ini udah host ya? Ya, oke, Andre Burhan. Iya, berapa ya Andre Burhan? Ya 9 Pak. Ya, 9. Ya, oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Andre Burhan dari IF9 bersama Leonardo Korompis. Di sini kami ingin membahas visualisasi data dan analisis kejahatan di Boston. Yang pertama di sini konteksnya ini laporan insiden kejahatan disediakan oleh Departemen Kepolisian Boston
untuk mendokumentasikan rincian awal seputar insiden yang ditangani oleh petugas BPD. Inilah adalah kumpulan data yang berisi catatan dari sistem laporan insiden kejahatan baru yang mencakup kumpulan bidang yang dikurangi difokuskan untuk menangkap jenis insiden serta kapan dan di mana itu terjadi. Isi rekor ini dimulai dari tanggal 14 Juni 2015 sampai hingga 3 September 2018. Tujuannya data ini adalah untuk menganalisis jenis kejahatan apa saja yang paling umum di Boston. Dan yang kedua, di mana berbagai jenis kejahatan yang paling mungkin terjadi. Yang ketiga, apakah frekuensi kejahatan berubah dari hari ke hari, pekan, atau tahun. Yang pertama ini, kami mencoba untuk mengimport dataset yang sudah ada. Di dalam dataset ini ada berbagai macam kolom yang termasuk nomor insiden, kode pelanggaran, grup pelanggaran, deskripsi pelanggaran, distrik, area pelaporan, dan lain-lainnya. Hari di dalam seminggu, jam, bagian UCR, jalannya, garis lintang dan garis bujurnya, dan lokasinya dalam koordinat. Di sini untuk data infonya, data deskripsi datanya. Selanjutnya, untuk di bagian ini, kami mencoba untuk menemukan fitur mana yang memiliki pola berbeda, di mana kejahatan lebih tinggi atau lebih rendah. Yang pertama ini, kejahatan berdasarkan distrik atau kawasan. Di sini dilihat bahwa distrik B2 memiliki kejahatan tertinggi dan distrik A15 memiliki kejahatan yang paling terendah. Yang selanjutnya adalah kejahatan berdasarkan bulan. Tampak di sini gelombang kejahatan dalam bulan-bulan musim panas meningkat dengan cepat dari bulan Mei hingga Juli, dan puncaknya Juli dan Agustus. Setelah itu kejahatannya menurun. Penjelasannya bahwa bulan-bulan musim panas ini lebih mendorong kejahatan yang lebih tinggi daripada bulan-bulan di musim dingin, seperti bulan 9, 10, 11, 12. Yang selanjutnya melihat kejahatan dari tahun ke tahun. Yang pertama, dari tahun 2015 sampai 2016 itu kejahatan sangat melonjak, dan kejahatan ini konsisten, naik sedikit ke 2017 dan turun secara signifikan pada 2018. Yang selanjutnya di sini kita mencoba menampilkan tampilan yang lebih detail dengan mencoba untuk menghitung dengan bulan. Di sini kita ketahui bahwa 2015 sampai 2018 itu adalah 4 tahun, yaitu 4 tahun itu terdiri dari 4 bulan. Ini ada suara. Ini adalah
data yang coba kita tampilkan lebih detail lagi. Lihat dari sini data kejahatan di dalam bulan-bulan pertama 2015 ini, bulan 1, di sini kejahatannya sangat rendah ya. Maaf Pak, Apa? sinyal kurang bagus. Dari sini kita bisa lihat dari bulan 12, bulan 24 dan bulan 36 ini kejahatannya sangat rendah. Lalu selanjutnya kita coba menghitung kejahatannya di dalam hari-hari dalam seminggu. Bisa dilihat di sini urutannya kurang terurut. Kami di sini mencoba untuk mengurutnya lebih baik. Di sini datanya sudah terurut dengan baik. Dari sini bisa dilihat bahwa kejahatan cukup konsisten sepanjang minggu ini, memuncak, tapi pada hari Jumat ini kejahatannya naik sedikit. Setelah itu pada hari Minggu ini kejahatannya sangat rendah karena hari Minggu itu adalah hari gereja di sana. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Leonardo. Di sini dari data kejahatan tuh sering terjadi pada siang hari, yang dimana mulai memuncak dari jam 7 hingga jam 6, lalu menurun lagi hingga jam 12 malam. Lalu melihat dari data ini, bisa dipastikan kalau kejahatan itu yang terjadi di Boston yang terjadi pada siang hari. Selanjutnya mengambil data dari mengenai lokasi terjadinya kejahatan.
sini kami mengambil titik koordinat dari lokasi kejahatan. Ada koordinat tapi tempatnya nggak ada ya? Labelnya, label dari koordinat. Tes. Ya, itu ada koordinat, Iya, Pak. tapi label dari koordinat nggak ada. Cuma untuk tidak lebih detail gimana gitu. Kami coba ini Pak, mengenai label itu Pak. Tadi kami mau munculin tapi nggak bisa kepanggil. Jadi itu panggil data-datanya. Jadi yang kepanggil cuma data-data titik koordinat itu Pak. Itu tadi ada nan, apa maksudnya nan tadi? Coba lihat ke atas. Tadi ditampilkan bagan apa? Tampilkan. Nah, itu apa nan? Nah, ini nan. Shooting apa itu ada? Nah, shooting. Nan, apa maksudnya nan itu? Itu di fitur-fitur ada reporting area, ada shooting, ada court, on that, ada district. Nah, itu ada shooting, ada nan, apa konten nan itu maksudnya apa? Fungsi npn.nan fungsi. Dan itu not a number Pak. Jadi tidak gimana ya? Jadi tidak ada nomornya. Tidak ditentukan. Nan itu Pak. Itu shooting semuanya nan ya? Iya Pak. Coba. Coba lihat yang nan. Ini. Di sini tidak ada insiden penembakan gitu. Ya, perjelas lagi Leonardo. Apa nan tuh Leonardo? Perjelas lagi. Di situ Pak. Tidak ada. Sepertinya tidak ada insiden penembakan Pak dari kalau dilihat dari datanya Pak. Aduh, kurang jelas suaranya. Tidak ada insiden penembakan Pak dari kalau melihat dari data. Maaf Pak, ini jaringannya agak. Lanjut. Ya, lanjut aja. Kenapa? Sinyalnya kurang bagus. Lain. Ayo lanjut Leonardo.
Ayo Leonardo, nggak ada suara. Iya, bentar. Lalu lanjut Pak, ini Ya, boleh. mengambil data-data latitude dan juga mengikut dari titik koordinat. Di sini lanjut ke ini Pak, untuk mengenai data mengenai penembakan atau shooting. Ini tuh dari data seperti tadi Pak, tidak dikarenakan tidak ada insiden penembakan, jadi tidak bisa tidak ada datanya. Lanjut ke mengenai visual dari jumlah kejahatan macam-macamnya ada di sini. Dan ini disimpulkan terjadi berbagai macam kejahatan di Kota Boston. Yang paling tinggi dari data yang paling tinggi itu mengenai kendaraan bermotor.
Dari data-data ini kami mengumpulkan dari top 15-nya, Pak. Kejahatan yang paling sering terjadi. Sudah segitu aja, Pak. Mungkin dari kami, Pak. Yes, Pak. Udah, Pak. Ini. Halo, Pak. Oh ya, sorry ya barusan ke mute ya. Jadi itu lengkapi laporannya ya dengan validasi model. Dengan simulasi. Ya, validasi model itu dengan cross validation ya. Kemudian confusion metric, kemudian ada ROC, ROC atau AUC. Nah, validasi itu. Itu dari segi exploratory data analysis sudah cukup bagus, clear ya. Artinya semua data dianalisis datanya. Tapi waktu masuk ke membangun model nih nggak tampak di sini. Kemudian setelah membangun model menggunakan algoritma apa ya membangun modelnya nih? Leonardo atau Andre Burhan? Pakai algoritma apa nih membangun modelnya? Oh ya baik ya sinyalnya mungkin. Ada pertanyaan Andre dengan Leonardo? Masih? Enggak, Pak. Masih terdengar nggak suara Bapak ya? Terdengar, Pak. Oh terdengar ya. Oh cuma Andre dan itu nggak dengar kali Andre sama Pak Leonardo tadi? Ya tinggal dilengkapi itu tadi Andre ya. Membangun modelnya pakai algoritma apa, kemudian disimulasikan, kemudian divalidasi si model tersebut dan menggunakan alat-alat statistik itu. Nah, sehingga nanti hasil akurasi, presisi, dan yang lainnya muncul. Baik, kalau begitu lanjutkan pada yang lain coba. Masih ada nggak? Ya, masih ada. Andre, selain Andre.
Udah semua udah. Masih terdengar suara Bapak nih? Masih terdengar, Pak. Oh, masih ya. Nih, Mikael udah ya kemarin? Ya, Pak. Ya, baik. Kalau sudah nggak ada, berarti kita cukupan sekian hari ini. Kita lanjut. UAS kapan ya? Tanggal Agustus ya? 1 Juli. Ya, pokoknya Tanggal 2, Pak. Tanggal 2 ya. Ya, bagi yang belum presentasi, silakan aja nanti. Ya, hubungi Bapak, nanti kita atur jadwal. Ya. Biar match antara jadwal yang ada di Bapak dengan kalian. Ya, baik. Kalau nggak ada, Bapak cukupan sekian ya. Ya, Pak. Ya. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, Bapak tutup dengan bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama lab dulu ya. Pak.